Kemudian mewariskan kami Allah Al-Kitabah pada kitab Al-Kitabah pada kitab Al-Quran Al-Lazina pada orang-orang Istokaina yang telah memilih kami Istokaina yang telah memilih kami yaitu min'ibadina dari hamba-hamba kami min'ibadina dari hamba-hamba kami Kaminhum maka sebagian mereka Kaminhum maka sebagian mereka Zalimun orang yang menganiaya Zalimun orang yang menganiaya Rinatuhi pada dirinya Rinatuhi pada dirinya Waminhum dan sebagian mereka Waminhum dan sebagian mereka Mutafasitun orang yang sedang atau orang yang pertengahan Waminhum dan sebagian dari mereka Waminhum dan sebagian dari mereka Sabiqun orang-orang yang berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba fil khairati dengan beberapa kebaikan fil khairati dengan beberapa kebaikan Bismillah dengan izin Allah Bismillah dengan izin Allah Walika demikian itu Demikian itu Sabiqun bil khairat huwa apapun Sabiqun bil khairat Al-Fadlul Kabir Al-Fadlul keutamaan Al-Kabir yang besar Keutamaan atau kefadilan Al-Kabir yang besar Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya sifat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah. Artinya para pintu bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada hambanya, memberikan petunjuk melalui kitab Al-Quran kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Nah, di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah tersebut, di antara manusia-manusia yang sudah mendapatkan hidayah tersebut, ada yang menganiaya pada dirinya sendiri. Ada yang pertengahan dan ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini apa maksudnya? Jadi, kalau dilihat dari ayat ini, bahwasanya orang yang beriman itu ada 3 level, 3 golongan, 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang iman yang zalimun li nafsihi. Orang iman tetapi menganiaya pada dirinya sendiri. Kemudian menganiaya pada diri sendiri ini adalah misalnya lebih banyak daripada pahalanya. Perbuatan sisanya itu lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Ya, orang iman, bukan orang yang tidak iman, orang iman, tapi sisanya ada.
dosanya itu banyak. Dibandingkan dengan kebaikannya masih lebih banyak dosanya. Sholatnya banyak yang bolong, kewajiban-kewajiban tidak dikerjakan, tidak mengerti halal haram. Jadi yang ngerti, tapi tetap nekat. Walaupun yang haram juga disekat. Kemudian waktu dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan untuk lahan, digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga apa yang tercatat oleh malaikat di dalam buku amalnya itu lebih banyak perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang bahkan berdosa daripada perbuatan baiknya. Nah, ada orang iman yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertengahan, mutaqabisun. Pertengahan ini yang sedang antara dosanya dengan kebaikannya ya seimbang. Ya. Jadi ya pokoknya lurus-lurus saja ibadahnya itu. Ya kalau dia yang wajib-wajib dilaksanakan tertib, tapi yang sunnah tidak. Kemudian pada infak juga yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah sudah nggak mau. Kalau contoh berbuat dosa, terus tobat, akan lagi berbuat salah lagi, kemudian bertobat. Jadi ya begitu aja. Kamu tetapi betul-betul saja tidak ada yang menonjol di dalam amal ibadahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini adalah orang yang sedikit maksiatnya, sedikit dosanya, tapi banyak kebaikannya, banyak amal solihnya. Selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Selain dari yang wajib, yang sunnah-sunnah pun ingin dilaksanakan. Ketika selama masih mampu, selama bisa, waktu dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan untuk perbuatan baik, untuk perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Perbuatan yang diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Allah. Nah, kalau waktu berbuat salah, berbuat dosa, wajar, karena manusia tidak ada yang bisa berbuat salah, tetapi kemudian bertobat kepada Allah dan segera mencari pilihan, ya, mencari nantinya adalah berbuat dosa yang bersungguh di dalam ibadah. Dalam puasa Ramadan misalnya juga puasa sunnah Nabi Saleh atau puasa Senin Kamis, ya. Sholat juga selalu wajib pada rawatib, yang takziah, mulai sisa dan sebagainya. Sedekah selain yang wajib, ya zakat juga ditambah, senang bersedekah, membantu orang yang membutuhkan dan sebagainya. Pokoknya di dalam hidup ini selalu melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Nah, ini adalah orang yang sabiqun bil khairat. Ini orang yang untung, ya, yang paling bahagia. Sesuai dengan lanjutan ayat ini, zalika wal fadlul kabir. Orang yang sabiqun bil khairat ini adalah orang yang mendapatkan kefadilan yang besar. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kita rasa diri kita masing-masing, kita ini golongan yang mana? Apakah golongan sabiqun bil khairat? Apakah golongan mutaqabisun? Apakah golongan zalimul linafsi? Setelah kita temukan golongan apa diri kita, kalau kita ternyata golongan zalimul linafsi, ayo segera berubah. Jangan seperti itu. Ya, nanti rugi di akhirat. Karena apa? Karena kalau ibarat orang dagang itu tekor, modalnya habis tapi utangnya banyak. Ya, amal soleh kita banyak, tapi dosa kita lebih banyak. Kan tekor itu namanya. Nah ini nanti akan penyeberangan surat atau jembatan jahanam itu, jembatan neraka. Kalau orang-orang yang boleh melinasi, dia akan jatuh ke dalam neraka. Terpaksa harus menyelesaikan dosa-dosanya dulu sebelum diinvestasikan di dalam surga. Karena selama di dunia dosanya banyak belum ditobati. Berat ya, jangan menjadi orang yang boleh melinasi, menganiaya diri sendiri. Sudah tahu itu Pak boleh dikerjakan, sudah tahu itu dilarang dikerjakan, sudah tahu apa yang tidak dilakukan.
laksanakan. Baru kalau kita ternyata tergolong golongan zalim melintas, kita rubah minimal mustaqasikin lah, kecil saja, pertengahan, ya minimal itu. Nah, syukur alhamdulillah kalau kita bisa tingkatkan pada statusnya berkhairat. Selalu ini lebih di dalam beramal, selalu ini ada yang menonjol di dalam ibadah kita, tapi bukan merindukan pujian atau sanjungan dari manusia, semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Ini lebih daripada yang lainnya. Kalau ibadah cuma begini, kalau tidak puasa ini lebih lagi. Tapi ingat, tetap harus lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk pujian dari orang lain. Nah, itu orang yang paling bahagia, orang yang statusnya berkhairat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita berusaha dan Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa meraih suatu level dalam keimanan ini, yaitu statusnya berkhairat. Amin.